saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, dari perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada umat Tuhan tentang betapa berkuasanya kuasa darah anak domba. Dan kemudian kepada perjanjian baru, nanti kita akan baca bersama-sama dari Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 11. Darah anak domba Allah itu tidak bisa ditembus oleh kuasa manapun juga. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama-sama. Kami mau berlindung dalam kuasa darah Yesus dalam segala keadaan, supaya kami tidak bisa diganggu oleh kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 11 ayatnya yang keempat. Keluaran pasal 11 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahta sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Amin. Saudara pemirsa, inilah tulah terakhir, tulah yang ke-10. Oleh karena orang Mesir atau atas nama Firaun tidak mau melepaskan umat Tuhan pergi. Firman Tuhan katakan berkali-kali, katakan Tuhan berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi. Mari kita baca sebentar dari Keluaran pasal 13 yang cukup mengherankan saya. Kata firman Tuhan ayat 17, Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bukankah Tuhan melepaskan? Oh tidak, saudara sekalian. Tuhan memakai cara ini untuk menunjukkan bukti bahwa Ia berkuasa melepaskan dan membebaskan engkau dari segala cengkeraman dan belenggu kuasa kegelapan, supaya menunjukkan bahwa Tuhan pun berkuasa atas segala cengkeraman orang jahat kepada engkau. Itu yang patut kita renungkan pada hari ini. Dan jangan pernah lupakan seumur hidup saudara sekalian. Dan di sini, kenapa tidak terjadi malapetaka atau musibah kepada orang Israel? Tuhan suruh mereka sembelih anak domba, atau kalau tidak satu keluarga itu terlalu sedikit, maka mereka bisa gabung dengan keluarga lain. Itu disebut dengan kerjasama keselamatan. Itu yang harus kita lakukan juga dalam gereja kita. Jangan terpecah-pecah, tetapi bersatu padu menggunakan cara Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang membawa keselamatan untuk semua. Dan kemudian darah itu dioleskan di ambang pintu. Ya, ambang pintu artinya apa? Kusen pintu itu di atas, kiri, kanan. Dan melalui tanda itu malaikat maut tidak bisa masuk. Dia terhambat masuk dan dia memang tidak boleh masuk ke situ karena ada tanda darah. Dan pada masa kini, saudara sekalian, masa perjanjian baru, itu sebabnya saya katakan tadi, sudah katakan dari Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan mengalahkan iblis, penghulu iblis. Lucifer dikalahkan dengan darah anak domba. Satu-satunya yang dibawa Tuhan Yesus sampai ke surga ialah apa? Tanda salib di tangannya, dan juga dia disebut sebagai anak domba yang tersembelih. Oleh karena kuasa darahnya tadi itu dalam perjanjian lama melepaskan dari roh maut. Ada 3 hal yang manusia tidak bisa atasi sendiri, yaitu dosa, maut, dan belenggu kuasa kegelapan. Tetapi melalui kuasa darah anak domba Allah tadi, itu semuanya dapat diatasi. Ada istilah begini, kalau sudah lahir 1 kali, engkau akan mati 2 kali. Ya, kalau engkau lahir 2 kali, lahir dari kandungan ibu dan lahir baru, kata firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, maka engkau akan mati hanya 1 kali saja. Saya beritahukan kepada saudara sekalian bukti. Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi orang-orang penakut atau pengecut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, masuk neraka. Jadi darah anak domba Allah tadi menghindarkan kita dari dosa, maut, dan ikatan kuasa kegelapan. Semuanya dapat tuntas diputuskan, dibebaskan dari hidup kita kalau kita beriman dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau melindungi, menjaga, memelihara kami dengan kuasa darah anak domba. Supaya kami, Tuhan, kami tidak mungkin ditembus oleh roh maut, baik dalam rumah kami, dalam hati kami, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.